Ini adalah proses karantina sebelum dikirim. Apa sih manfaat dan fungsinya karantina kelinci sebelum pengiriman? Oke, simak baik-baik sebelum kita masuk ke penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan terkait bagaimana tahapan dan proses sebelum kelinci itu dikirim, seperti itu ya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu hadir menantikan video-video terbaru dari Alian Rabbit Kebumen, dan mohon maaf untuk hari kemarin saya nggak upload satu video karena disebabkan karena kondisinya lagi kurang fit dan banyak juga kesibukan, jadi sempat kosong nggak upload untuk hari kemarin. Saya ucapkan mohon maaf gitu. Dan pada kesempatan kali ini langsung masuk ke pokok pembahasan ya. Bila mana nanti ada yang kurang, ada yang perlu ditambah, ada yang perlu dikoreksi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Pastinya masih banyak teman-teman yang lebih pengalaman, lebih tahu daripada saya, karena saya juga masih tahapan belajar, tahapan pemula yang masih harus banyak belajar, masih harus banyak dikoreksi. Oke, masuk langsung ke pokok pembahasan. Nah, ini adalah kandang saya, kandang karantina sederhana, dan ini proses pemberian makan. Salah satunya karantina proses pergantian makan yang selalu saya lakukan sebelum proses pengiriman. Kok perlu diganti makannya mas gitu? Karena jujur saja ya, ketika saya ambil di peternak-peternak di daerah sini, itu rata-rata penggunaan makanannya itu tidak menggunakan pelet kelinci teman-teman ya. Mereka ada yang menggunakan ampas tahu, ada yang menggunakan ampas yang lain atau fermentasi yang lain, banyak juga yang menggunakan hal tersebut. Lah, ada juga yang menggunakan pelet merek sapi kayak gitu. Jadi pelet buat sapi maksudnya. Jadi ketika nanti di tempat baru ganti makan kan otomatis pasti ada kendala atau trouble, tidak mau makan dan lain sebagainya. Lah, itu sebagai tanggung jawab saya sebelum kelinci itu tak kirim, tak pastikan mau makan pelet kelinci yang umum, yang standar, yang bisa didapatkan di mana saja. Salah satunya saya menyebutkan merek, yaitu FR atau Vital Rabbit, seperti itu. Jadi kelinci-kelinci di sini saya berikan dalam waktu 1 atau 2 hari berturut-turut menggunakan pelet Vital Rabbit. Apakah langsung dia mau makan? Oh jelas tentu tidak teman-teman ya. Perlu adaptasi, perlu penyesuaian, karena dari kecilnya di kandangnya dia menggunakan pelet merek lain atau menggunakan makanan yang lain ya. Bila mana barang ini dikirim sampai lokasi konsumen ternyata nggak mau makan, otomatis saya kan nggak enak juga gitu, dikira kelinci bermasalah, kelinci trouble dikirim kayak gitu. Makanya sebelum saya kirim, tak pastikan kelinci tersebut mau makan pelet yang wajar, yang pada umumnya digunakan teman-teman peternak kelinci, seperti itu. Jadi insya Allah barang sampai lokasi, barang sampai tujuan, dia langsung bisa adaptasi dengan pelet yang saya sebutkan tadi. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang mau order, mau pesen, nggak ada ampas tahu di wilayahnya atau nggak ada pelet merek A atau B ya, sudah bisa dipastikan sudah tak kondisikan semua, seperti itu. Jadi ini untuk pembelajaran teman-teman yang mau kirim-kirim, yang mau transaksi pengiriman kelinci jarak jauh, yang tadinya menggunakan contoh ampas tahu ya, usahakan sebelum dikirim diadaptasi menggunakan pelet dulu. Barangkali di kandang barunya atau konsumennya itu di sana nggak ada ampas tahu, kecuali di sana ada ampas tahu nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau nggak ada kan kasihan, apalagi teman-teman peternak pemula yang beli belum tahu caranya merubah pola makan, belum tahu caranya adaptasi perpindahan pakan baru, kan nantinya jadinya repot. Masih untung kelincinya nggak mati gitu, kalau hanya trouble 2 atau 3 hari. Tapi kalau mati nggak mau makan itu kan sayang kayak gitu. Tapi kalau sudah dirubah sebelum proses pengiriman,
jadi diadaptasi di tempat barunya itu cenderung lebih mudah. Itu teman-teman ya, salah satu penanganan yang harus dan wajib saya sendiri lakukan sebelum kelinci itu saya kirim. Jadi jangan khawatir teman-teman yang notabene peternak pemula mau beli, insya Allah kelinci tersebut sudah adaptasi dengan pelet yang di tempat teman-teman itu ada. Seperti itu. Ada pertanyaan seperti ini ya, Mas, kalau minumnya itu diganti juga enggak Mas, atau minumnya sama gitu? Kalau minumnya jujur saja saya nggak pernah diganti, sama ya, pakai air putih, air kran atau air galon pun enggak masalah kayak gitu. Jadi kalau minum itu cenderung aman. Mas, apakah boleh kalau baru datang dikasih air madu atau air gula? Boleh, itu lebih bagus kayak gitu. Jadi yang penting kalau kelinci baru datang jangan langsung dipaksa dia suruh makan kayak gitu. Biarkan dia lari-lari, dilepas liarkan, dan masalah. Kalau kelinci-kelinci yang jenis seperti ini, yang pakai kandang baterai galvanis seperti ini, dia nggak bakal lari jauh teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, nggak seperti kelinci lokal atau Jawa ya. Dia akan seperti ya paling 3 atau 4 meter nanti dia akan berhenti gitu, nggak bakal lari jauh. Jadi usahakan sebelum masuk ke kandang baru itu dilepas liarkan dulu, biar lari-lari, biar dia mengenali lingkungan barunya. Kalau udah capek, udah tiduran, baru masukkan ke kandang. Jadi itu bisa lebih cepat untuk adaptasi, untuk mengenal lingkungan barunya, seperti itu. Jadi hal-hal sepele yang saya infokan, saya berikan di setiap videonya. Syukur-syukur teman-teman itu mau mempraktekkan satu demi satu kayak gitu ya. Seharusnya tidak tidak semuanya langsung berhasil ya gitu. Pasti ada modifikasi, ada pembaruan yang bisa lebih tepat di kandang baru, karena dalam peternakan atau ilmu ini itu tidak 100% pas di tempat teman-teman ya. Pasti ada penyesuaian yang lebih sempurna di kandang baru, seperti itu. Mungkin itu teman-teman ya informasi terkait cara penanganan kelinci sebelum kirim, karantina, atau setelah barang sampai harus bagaimana. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.